Shalom mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Mempelai Kristus, Tuhan rindu bahwa setiap kita hidup diberkati dan berkemenangan. Dan melalui doa, pujian penyembahan, serta kesatuan hati dari setiap anggota keluarga, kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita, serta memberikan kita kemenangan yang Tuhan sudah sediakan pada setiap kita, kepada setiap keluarga kita. Melalui acara Revival at Home ini, berkat Tuhan akan dilimpahkan pada setiap kita di dalam keluarga kita. Stay at home with Revival at Home. Tuhan memberkati. Di masa tetap di rumah dan jaga jarak ini, terkadang si kecil suka rewel, maunya main melulu. Makan juga cuma mau nasi pakai ayam goreng. Belum lagi berita yang beredar di media massa dan media sosial membuat kita jadi stres. Tapi kita perlu cerdik menyikapinya agar kita tetap sehat. Kalau ada jadwal kontrol rutin, misalnya untuk imunisasi si kecil, kita bisa langsung mendatangi puskesmas dekat rumah kita. Langkah lain yang juga penting untuk kesehatan kita adalah menjauhkan diri dari rokok dan asap rokok. Kita juga harus lebih bugar dengan beraktivitas fisik selama 30 menit sehari. Jangan karena di rumah terus, kita jadi mager alias malas gerak loh. Sayur dan buah juga sangat penting. Kalau si kecil nggak mau makan sayur atau buah, kita bisa berkreasi membuat menu sayur dan buah yang lebih menarik untuk anak. Saat waktunya tidur, ya tidur. Dengan istirahat yang cukup, kita bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Tak jarang berita yang beredar di media massa dan media sosial membuat kita jadi stres. Bijaklah memilih berita yang dikonsumsi sesuai dengan kemampuan jiwa kita mengolahnya. Ingat, kita harus cerdik. Shalom mempelai Kristus, kita percaya kita memiliki Allah yang setia, amin. Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dia tak pernah ingkari janji, dan Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Mari saudara, sebelum kita memulai memuji dan menyembah, mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, itu semua adalah anugerah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Bila mana sebentar, kami akan memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kiranya Tuhan berkati waktu ke depan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman dan kami takut, Tuhan, tapi kami percaya tangan-Mu selalu menopang hidup kami dan memberi kami kemenangan. Dan kami percaya kami memiliki Allah yang setia, karena sungguh janji-Mu tak pernah Engkau ingkari, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Dan saat ini, Tuhan, kami mau untuk seterusnya memuji, menyembah, melayani, dan terus mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Allah yang setia, Kau pegang hidup kami, topang hidup kami, dan beri kami kebebasan.
berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Shalom. Semua kita sungguh-sungguh diberkati. Tema firman Tuhan yang pagi hari ini kita mau pelajari bersama-sama adalah tentang bagaimana sikap Rut di dalam melayani orang lain. Karena lewat sikap Rut inilah akhirnya Rut betul-betul mengalami perjumpaan yang sangat pribadi dengan Tuhan sehingga hidupnya sangat diberkati. Kalau kita melihat background Rut ini, sebenarnya dia tidak mengantongi masa depan sama sekali. Sebab suaminya yang adalah orang asing sudah meninggal pada waktu dia masih muda. Sebagai seorang Moab, baru saja dia menjadi seorang janda atas bangsa Israel, itu bagi dia tidak mudah untuk cari pengganti satu. Ya, yang kedua, dia tidak akan nyaman hidup di Moab, sebab di Moab tidak ada kumpulan orang-orang percaya. Tetapi kesimpulan akhir dari hidup Rut itu sungguh sangat diberkati. Nah, oleh karena itu kita mau pelajari bersama sikap apa saja yang selama ini dimiliki oleh Rut sehingga hidupnya sungguh sangat diberkati. Kadang-kadang waktu kita ngelihat background seseorang, rasanya orang ini tidak bisa punya masa depan yang luar biasa. Tapi seluruh masa depan ada di tangan Tuhan dan Tuhan menyediakan itu bagi kita semua. Amin. Dulu waktu saya di Bali, salah satu wakil gembala, wakil saya waktu itu Dr. Stephen. Beliau spesialis bedah tumor dan kecantikan. Waktu dia masih di panti asuhan, dia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Dan itu diketahui oleh seluruh anggota panti asuhan, bahkan dilarang oleh Bapak Pendeta yang mengelola panti asuhan, dilarang anak panti asuhan punya cita-cita setinggi itu. Ya, kita ini sadar diri bahwa penghuni panti asuhan cita-citanya bukan seperti itu jadi dokter. Tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Hari itu ada seorang wisatawan dari Belanda,
Dan dia ingin berkunjung ke sebuah panti asuhan. Dan setiap dia nanya apa cita-citamu, rata-rata orang akan tunduk kepala dan sebab dia sadar tidak punya cita-cita. Lalu Wayan yang kita panggil dengan Dr. Stephen itu, dia angkat tangan bahwa dia mau jadi seorang dokter. Dan wisatawan dari Belanda berjanji, seluruh biayamu untuk jadi dokter, saya yang bayar. Artinya apa? Sekalipun Wayan ini tidak punya masa depan, tapi Tuhan punya. Bahkan rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, termasuk Rut di kala itu. Mari kita baca dulu Kolose pasal 3, ayat yang ke-23. 1, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, 1, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, ayat ini mewakili hati Rut, ayat ini mewakili hati Yusuf yang tadi pagi saya sampaikan ibadah raya perdana, bahwa Rut telah melakukan segala sesuatu, walaupun itu dilakukan kepada manusia, tapi bobotnya sama persis dilakukan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Rut sehingga dia mendapatkan penyertaan luar biasa? Pertama yang saya sampaikan bahwa Rut telah melayani orang lain, dalam hal ini mertuanya dan juga orang-orang yang ada di sekitar mertuanya, melampaui tuntutan masyarakat. Budaya kala itu, kalau dia sudah janda, maka dia boleh kembali ke kaum keluarga. Tetapi hari itu mertuanya berkata, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Rut bersama dengan Orpa waktu itu masih menjawab, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Di tengah jalan Orpa masih ikut, tapi nanti di tengah jalan dia pulang. Nah, Rut berkata bahwa, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ini adalah statement yang keluar dari ucapan bibir. Yang keluar dari tindakan-tindakan Rut adalah sebenarnya, Rut itu tidak mau terlepas dari mertuanya karena dia mau melayani orang tuanya sebagai seorang janda yang sudah lanjut usia, harus kembali ke Israel setelah dia merantau ke Moab. Harusnya dia bisa menjadi seorang janda yang masih muda, merdeka. Dia hidup sendiri lalu melanjutkan pernikahan yang berikutnya lagi dan tidak usah pusing mengurus Naomi, tidak harus. Tapi karena Rut telah melayani orang lain melampaui tuntutan masyarakat, disitulah yang menarik hati Tuhan. Apa yang diajarkan di dalam Matius, itu sebenarnya telah dilakukan Rut di waktu sebelumnya. Jika ada orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Jadi kalau kostumnya seperti saya sekarang, kalau ada orang meminta baju saya, maka termasuk jaket saya kasihkan. Itu yang diajarkan oleh jemaat. Yang diminta oleh Rut sebenarnya, supaya beban, yang diminta Naomi sebenarnya, supaya beban dia tidak lagi mengurusi menantu, maka pulanglah. Tetapi sekarang sang menantu mau melayani mertuanya, walaupun tidak harus. Kalau mau merdeka, pulang saja. Ayat ke-41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini yang saya maksudkan bahwa Rut telah melakukan sesuatu melampaui tuntutan, melampaui standar. Dia melakukan 2 kali lipat. Dia melakukan bahkan lebih dari yang dituntut. Ya, ini yang diajarkan firman Tuhan. Jadi Tuhan tertarik dengan orang-orang yang bersedia melakukan sesuatu di atas rata-rata, melampaui. Ya. Salah satu nasihat yang biasanya sering saya berikan kepada jemaat, kalau sedang punya pergumulan yang berat, masalahnya tidak kunjung padam, saya menganjurkan lakukan sesuatu melampaui sesuatu yang dituntut. Salah satunya adalah bacalah Alkitab. Berapa pasal Pak? Sak keseli. Begitu udah kesel, mandek. Ya, ibadahmu ditambahi. Ibadah berapa kali Pak? Sak keseli. Ya, waktu itu di Denpasar kita ibadah 3 kali, ya dia ikut ibadah 2 kali.
Ya, lakukan sesuatu di atas rata-rata. Tuntutan masyarakat seberapa, kita lebih lagi. Ya, orang yang bisa mengerjakan sesuatu lebih dari yang diinginkan, itulah orang-orang yang menarik hati Tuhan. Dan Rut telah melakukan ini. Walaupun mertuanya berkata, pulang dan kembali ke kaum keluarganya, tetapi Rut berkata, tidak, kami ikut engkau pulang kepada bangsamu. Hari-hari ini, kalau kita mau melakukan sesuatu melampaui, maka Tuhan tidak akan menutup berkat-berkatnya. Amin. Ya, saya waktu kuliah teologi di Jogja tahun 85, saya praktek pelayanan saya di Bu Suling, di jalan Bu Suling dulu ada gereja Isa Al-Masih. Ya, biasanya mahasiswa praktek itu kalau dikasih ongkos transport saja itu sudah berkat. Tetapi saya melakukan sesuatu lebih yang dituntut oleh gereja itu. Saya akan tidur paling akhir setelah jendela ditutup, pintu-pintu ditutup, pagar ditutup, baru saya tidur. Ya, pendeta di mana saya melayani Pak Stefanus almarhum itu beliau tidur dengan nyaman sebab saya akan bereskan seluruh itu. Saya akan bangun paling pagi sebelum gereja adakan doa pagi, tikar sudah saya gelar dulu. Ya, mobilnya selalu saya cuci, motornya saya cuci, anaknya sekolah di lab saya jemput. Akhirnya saya tidak hanya dapat uang transport, saya ditambahi dengan beasiswa lagi 10.000 tiap bulan. Dicarikan satu beasiswa dari Semarang, dari Pak Andreas, dan gereja memberi saya beasiswa lagi. Jadi berkat yang saya terima lebih. Cikal bakalnya dari mana? Karena saya melakukan sesuatu lebih dari yang dituntut. Jadi bukan sekedar saya terlibat doa pagi di gereja, bukan, tapi saya yang membuka tikar, dan nanti saya yang ngelipet tikar, dan saya yang naruh di tempat itu kembali. Waktu saya awal-awal dari Kristen, saya tinggal di Karangpete, di nenek saya. Itulah gara-garanya saya ketemu istri saya karena kami tetanggaan. Ngepek tonggo gitu. Gara-gara saya tinggal. Nah, sebelum nenek saya bangun tidur, maka seluruh piring itu udah saya cuci. Ya, lalu waktu itu zaman dulu pakai gentong masian. Gentong sudah saya isi karena sistemnya kan kita ngambil dari tempat air umum. Ya, ambil Pak sana. Jadi bagi saya tertarik dengan apa yang dilakukan Rut karena tidak jauh berbeda. Saya biasa melakukan segala sesuatu melampaui yang dituntut masyarakat. Beberapa teman hamba Tuhan, zaman saya di Bali dengan Pak Arifin, itu nomor fleksi saya itu ada di Warta. Artinya apa? Saya ditunjuk Pak Arifin waktu itu untuk menjadi pendeta yang bisa melayani selama 24 jam. Dan sampai hari ini, sejak hari itu, sampai hari ini, handphone saya tidak pernah mati selama 24 jam. WA saya mati kalau mau tidur, tapi telepon tidak. Saya sudah terbiasa melakukan pelayanan konseling, mau jam 1 pagi, mau jam 2 pagi, ya itu udah biasa. Kalau ada jemaat meninggal jam 1 pagi, 1:1/4 saya sudah sampai sana. Ya, makanya saya waktu melihat Rut ini saya cocok dengan karakter dia karena dia biasa melakukan segala sesuatu yang melampaui tuntutan. Ya. Kalau jam kantor pulang jam 4, sekalipun saya pulang jam 5 nggak ada masalah. Kadang-kadang kami di kampus di Jogja itu lembur, nggak ada masalah. Sudah biasa kerja keras. Kadang-kadang saya harus ke kampus misalnya jam 6:30 pagi, maka jam 6 saya sudah cari rumput dulu untuk kambing saya, supaya begitu saya berangkat ke kampus, kambing saya sudah tersedia pakannya. Jadi bagi saya, dan ini yang dilakukan Rut, akhirnya memperkenan hati Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Rut? Yang dilakukan Rut adalah, Rut memilih Allah Israel dengan segala resiko yang bisa dialami. Sebagai orang Moab, dengan dia mengikuti Naomi kembali ke Israel, maka dia harus rela meninggalkan ilah dan sesembahannya sebelumnya. Waktu itu Naomi berkata kepada Rut, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi Rut berkata, mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku,
dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wah, ini menurut saya sumpahnya Rut ini mirip sumpah suami istri. Hanya dipisahkan oleh maut. Dia tidak mau terpisah dengan mertuanya. Dia tidak melihat keuntungan sama sekali di pihak mertuanya. Loh, ini bukan mertua kaya, ini mertua bangkrut. Ya, secara ekonomi tidak layak untuk diikuti. Dari segi keteladanan belum nampak. Karena ibu ini nampaknya ibu malang kan. Seorang wanita merantau ke Moab dengan suaminya, dengan 2 anaknya. Suaminya meninggal, 2 anaknya juga meninggal. Jadi apa yang ada, daya tarik Rut apa? Tidak ada. Tetapi yang ternyata Rut sudah kepencut dengan Naomi adalah Allah dari Naomi ini, yang membuat dia bersedia meninggalkan semuanya apapun resikonya. Ya, ini tidak mudah. Saya tidak tahu bagaimana Pak Pri pengalaman dulu, Pak. Pengalaman saya setelah saya jadi orang Kristen, saya itu kalau pas ada azan maghrib, ya, kemudian kedengaran saya pas sendirian, itu ngelangut, ngelangut. Ya, dan itu membuat kadang-kadang kok manggil saya ya gitu. Nah, sekali waktu begitu saya selesai sekolah dari Jogja, saya dapat tugas untuk menjadi dosen di Ambon. Nah, di Ambon saya baru aman. Karena di Ambon di kala itu jarang sekali dengar kata-kata itu, dengar panggilan-panggilan itu, sehingga saya merasa itu jauh lebih nyaman. Ambon sekarang udah beda lagi. Ya, jadi artinya begini, Bapak Ibu Bapak, meninggalkan Allahnya Rut, dewa-dewanya Rut yang telah diikuti sampai usia dewasa, sekarang mau ditinggalkan 100%, itu bukan hal yang mudah, itu menyangkut perasaan, menyangkut pikiran. Tapi Rut bersedia meninggalkan Allah dan dewa-dewanya, apapun resikonya. Makanya ajaran dari Perjanjian Baru yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kalau kita tidak bersedia meninggalkan seluruh apa yang ada pada kita tidak dianggap layak ngikut jadi murid Tuhan. Rut telah meninggalkan semuanya, maka dia layak untuk mendapatkan semuanya. Mari kita lihat satu bagian demi bagian, karena Rut telah melakukan semuanya segenap hati sama dengan untuk Tuhan, yang dia lakukan kepada manusia sama untuk Tuhan, ini berkat-berkat yang dialami Rut. Rut yang tadinya tidak punya masa depan, seorang janda ditinggal mati suaminya dari muda, ternyata hari ini Rut setelah berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Boaz telah mengambil Rut menjadi istrinya. Ya, teman-teman saya yang perempuan, waktu ngobrol guyonan gitu ya, gimana ya caranya supaya kita menjadi kaya seketika? Ini jawaban teman-teman saya yang perempuan, gampang. Ya, jadi bojone wong sugih. Maka seketika itu juga kita jadi sugih. Dan ini yang dialami oleh Rut ternyata. Walaupun itu tidak didoakan Rut, tidak diinginkan Rut, tetapi ini bonus, ini berkat penyediaan Tuhan atas Rut yang telah hidup melayani orang lain melampaui. Yang telah meninggalkan ilah, meninggalkan dewanya hari ini, dia mendapatkan suami, dan suaminya adalah seorang yang betul-betul layak menebus dan juga orang yang sangat sukses, sangat diberkati secara materi dan juga takut akan Tuhan bernama Boaz. Ya. Jangan berpikir, Pak, ini boleh kawin lagi, Pak ya? Iya memang kalau suaminya meninggal atau istrinya meninggal ya boleh, itu menurut firman Tuhan. Jangan terpikir, Pak ini saya bosan nih kan bojoku saya jangan enggak boleh. Ya. Nikmati pernikahan sekarang, apa yang kurang bagus diperbaiki, terus berbaiki, sampai akhirnya disempurnakan Tuhan. Ya, jadi akhirnya janda muda yang tadinya tidak punya pengharapan, hari ini telah menjadi seorang istri jutawan. Janda muda yang tadinya tidak punya pengharapan, bagian itu dikatakan bahwa, ya, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Akhirnya punya anak. Salah satu tekanan batin bagi seorang perempuan itu adalah
jika dia tidak berkesempatan walaupun hanya sekali itu melahirkan. Salah satu tekanan batin ini penting. Apalagi kalau setelah menikah kakaknya tanya, cicinya tanya, omanya tanya. Semetengerung gitu. Itu waduh, menyayat hati. Saya mengerti itu. Hari ini atas karunia Tuhan, Rut melahirkan seorang anak laki-laki. Dan atas kelahirannya itu, atas kehidupan Rut tadi, masyarakat tetangga-tetangganya berkata, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anak itu. Hari ini Naomi bisa mensyukuri Boaz yang menjadi menantunya yang baru, yang layak menebus Rut dan mapan secara ekonomi. Ini berkat bagi Rut, yang tadinya tak berpengharapan, sekarang diberkati Tuhan. Apalagi berkat yang dialami Rut dengan berjumpa dengan Tuhan, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Ya. Dengan menjadi seorang pemungut jelai saja, Rut itu bisa menghidupi mertuanya dengan memungut jelai. Hari ini Rut bukan seorang pemungut jelai, bukan seorang, kalau bahasa desanya dulu, ngasak. Ya, tetangga saya itu juga ada yang profesinya di Suruh itu ngasak. Dia nggak punya sawah, tapi sisa-sisa panenan itu yang diambilin. Rut dulu itu profesinya, tapi hari ini nyonya Boaz. Sehingga dia bisa membantu mertuanya dan juga ke seluruh kebutuhan secara materi. Ya, sebab menantunya yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Dalam budaya Yahudi, anak laki dianggap lebih unggul daripada anak perempuan. Tetapi hari ini, 1 anak perempuan bernama Rut dibanding 7 laki-laki belum sebanding. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini mungkin mirip-mirip dengan orang Batak. Ya, punya anak berapapun, tapi kalau belum ada lakinya, ini belum ada yang meneruskan marga. Sama dengan di Ambon juga gitu. Sehingga nilai anak laki lebih khusus dibanding anak perempuan. Dan hari ini Rut membuktikan bahwa 1 anak perempuan bernama Rut nilainya lebih tinggi daripada 7 anak laki-laki. Ya, saya 8 bersaudara, laki semua. Jadi masyarakat, orang-orang di desa saya menganggap bahwa ibu saya ini hidupnya paling enak. Karena anak lanang 8. Ya, saudara, saya kira itu luar biasa. Kalau kami menjatah ibu saya, setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya 1 bulan saja, ibu saya sudah nyaman lah hidupnya. Ya. Berkata apa lagi yang dialami Rut? Ayat yang ke-17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, dialah ayahnya Daud. Jadi anak dari Rut, seorang janda muda yang tak berpengharapan di kemudian hari, tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, hari ini dia bisa melahirkan kakeknya Daud. Itu berasal dari Rut yang backgroundnya seorang Moab, non-Israel, backgroundnya seorang janda muda yang belum tentu punya pengharapan di masa depan, tapi hari ini dia telah melahirkan Obed, ayah Isai, ayahnya Daud. Semua orang Israel seluruh dunia tahu tentang Daud ini. Agama apapun di muka bumi tahu Raja Daud ini. Dan dia lahir dari siapa? Dari seorang perempuan muda, janda muda yang tak punya pengharapan di waktu lampau bernama Rut. Lahirlah Obed, lahirlah Isai, dan lahirlah Daud. Jadi apa yang kita bisa lihat pagi hari ini? Bahwa kalau kita betul-betul melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, walaupun kita lakukan untuk manusia, tetapi kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan terus mendampingi kita sebab Dia Immanuel. Kita akan terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga apa saja yang ada dalam hidup kita, itu diberkati. Walaupun masa lalunya rasanya tidak mungkin memetik masa depan yang cerah,
Tetapi kalau Tuhan menyertai kita, maka Ruth pun masa depannya penuh dengan harapan. Seperti contoh awal tadi. Walaupun warga anggota panti asuhan bernama Wayan ini tidak punya pengharapan. Ya, karena Wayan ini adalah korban dari orang tua yang cerai. Lalu Wayan ini secara tidak sengaja dititipkan di panti asuhan Kristen dan jadilah Kristen. Ya, dan sekarang sudah menjadi dokter bedah, bahkan subspesialis bedah tumor dan kecantikan. Inilah yang membedakan Dr. Stephen dengan dokter bedah pada umumnya. Jika dokter bedah pada umumnya bisa membedah misalnya seseorang kanker payudara, mungkin dia bisa membedah sel-sel kanker payudara yang ada sel kanker jahatnya. Tetapi kalau dokter Stephen punya kalian lebih. Jika akar-akarnya sampai kepada bagian manapun, dia bisa telusuri dan itu bisa diangkat. Bedanya di mana, Pak? Bedanya adalah jika sel-sel kanker tidak bisa diangkat seakar-akarnya, 2 atau 3 tahun kemudian, kanker itu sudah ada lagi. Dan operasi lagi, dan operasi lagi, dan operasi lagi. Itu yang membedakan. Karena saya dulu pendeta rumah sakit di mana Dr. Stephen ini bekerja, saya selalu mendampingi dia pada waktu operasi. Salah satu doa kami begini, Tuhan, Dr. Stephen ini mau operasi. Sekarang di dalam nama Yesus, kami ikat seluruh sel-sel jahat ini, dan dokter Stephen angkat dalam nama Yesus, supaya dia tidak pergi kemana-mana. Sebab sel kanker itu kan makhluk hidup. Begitu dibongkar di payudara sebelah kiri, dia akan merengek kemana-mana, dan 2 tahun kemudian muncul lagi. Ya. Itu yang membedakan dibanding dokter umum, bedah umum pada umumnya dibanding dengan subspesialis tumor dan kecantikan. Jadi kalau misalnya karena hidungnya kena kanker, maka hidungnya diangkat. Tetapi karena dia adalah spesialis tumor dan kecantikan, dia bisa membuatkan hidung palsu dari pantatnya, lalu dibentuk hidung betulan. Hanya bedanya mungkin ya dari segi penampilan sama. Ya, ini sama dengan kami lakukan dalam pelayanan operasi katarak gratis dan juga pemasangan bola mata palsu. Penampilannya berubah, tapi matanya tetap nggak bisa lihat. Tapi itu udah lumayan. Ya, jadi hari ini kita lihat bahwa siapapun kita, masa depan saudara, masa depan penuh harapan. Amin. Coba buka tangan saudara, perhatikan garis tangan saudara. Saya beritahu bahwa saya ini selain pendeta, selain dosen, saya ini pinter baca garis tangan. Bapak nama siapa? Bisa maju ke sini, Pak? Ya, Pak. Namanya siapa? Ya? Daniel. Wah, namanya keren, Daniel. Kerja di bidang apa? Engineering. Buka tangannya, saya baca garis tangannya. Ya, yang satunya. Kesimpulan saya begini, bagaimanapun bentuk garis tanganmu, engkau punya masa depan penuh harapan dalam Tuhan. Amin. Semua kita punya kesempatan yang sama. Kalau tadi pagi saya katakan Yusuf punya. Yusuf ini anak manja. Dia tidak punya masa depan penuh harapan. Tetapi karena dia berjumpa dengan Tuhan, dirubah. Ruth ini gak punya masa depan. Dia seorang janda muda menikah dengan orang asing. Ya, tapi hari ini setelah berjumpa dengan Tuhan diberkati. Wayan di panti asuhan tidak punya masa depan penuh harapan. Tapi hari ini sungguh diberkati. Tulus yang berdiri di depan saudara ini pada tahun 82, saya ini penjual koran. Saya biasanya naik bus dari ABC, kemudian Pasar Sapi, kemudian Jetis, ya sampai ke terminal Blotongan zaman dulu, saya jual koran. Rasanya saya nggak punya masa depan. Sebab setelah saya jadi Kristen, saya harus cari uang sendiri untuk hidup saya sendiri. Tapi hari ini, saya bisa jadi pelayan Tuhan, saya bisa jadi dosen, saya bisa menyelesaikan pendidikan saya cukup sampai S3, dan mulai kemarin saya sudah ditetapkan menjadi dosen program doktoral di Jogja. Bagi saya itu sesuatu yang baik, ya karena penjual koran, itu maksud saya. Kalau bapak saya orang berduit mungkin lain, tapi saya ini penjual koran di Salatiga, zaman saya STM. Saya ini tukang loper koran di Salatiga, tapi jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi dosen itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Sekalipun kita tidak pernah melihat masa depan kita, tapi setelah kita berjumpa dengan Tuhan, segala sesuatu mungkin. Amin. Oke, pemain musik kembali, kita siapkan lagu pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanmu.
Ya, ada ref yang sangat menarik bahwa hatiku percaya. Kalau kita percaya, seperti Rut percaya kepada Allah Israel, dia meninggalkan ilah-ilahnya di Moab, maka masa depan Rut luar biasa. Siapa yang menyangka seperti itu? Bahkan Naomi sendiri tidak punya gairah untuk ngajak Rut ke Moab, ke Israel, karena tidak lihat apa-apa. Tapi setelah Rut berjumpa dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh diberkati dengan pola hidup Rut di dalam melayani orang lain di atas tuntutan rata-rata. Waktu dia melayani orang lain, dia melakukannya sama untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia pada umumnya. Dan bahkan Rut juga berani meninggalkan Allah dan ilahnya dan percaya kepada Allah Israel. Dan setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Rut mengalami hal-hal luar biasa yang tak terduga. Dia akhirnya menjadi seorang istri, seorang pengusaha sukses seperti Boas. Dia bisa membahagiakan mertuanya. Dia bisa memberikan perubahan yang radikal di tengah-tengah masyarakat bahwa anak perempuan pun bisa lebih berharga dibanding 7 anak laki-laki. Dan nenek moyang Daud berasal dari Rut ini. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang terjadi atas Rut ini, karena kami sedang melayani dan menyembah kepada Allah yang sama, Allah Israel. Biar ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Umat-Mu di sini diberkati. Mereka yang telah meninggalkan ilah-ilahnya dan percaya kepada Allah Israel, Allah Yesus Kristus, engkau akan diberkati. Sekali dikerjakan tanganmu diberkati. Walaupun Rut hanya pemungut jelai, tetapi apa yang dikerjakannya diberkati sampai berjumpa dengan pemilik jelai itu sendiri. Tuhan, semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Saya punya informasi bagus untuk Anda. Hadir di tengah kita Warta atau Warung Kita. Dari kita, oleh kita, dan untuk Anda. Warta ini adalah salah satu usaha lumbung kasih untuk mengumpulkan dana sosial. Nah, dari dana ini akan disalurkan dengan membagi sembako, berbagi makan siang, beasiswa, layanan untuk lansia, layanan penjara, rumah singgah, dan kegiatan vaksinasi COVID-19. Selain itu, Warta juga punya kegiatan usaha dana di area parkir gereja. Dan dengan sangat terbuka, membuka kesempatan bagi jemaat untuk mendonasikan pakaian maupun barang lain yang masih layak pakai, atau juga sumbangsih pernak-pernik Natal yang masih layak digunakan. Kalau soal usaha dana yang ini, silakan menghubungi Ibu Diana di nomor berikut ini. Mempelai Kristus kali ini sebuah informasi bagi Anda yang belum mengikuti vaksinasi. Untuk mendapatkan informasi lengkap soal lokasi, waktu pelaksanaan, dan detail info lainnya, silakan scan QR Code grup WhatsApp yang ditempel di beberapa area di gereja. Kali ini kita ke informasi soal acara gereja di media online. Anda mungkin saat ini sedang ada dalam pergumulan atau menghadapi permasalahan dan membutuhkan solusi dari para konselor rohani. Nah, jangan lewatkan acara Ruang Doa dan Konseling setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 9 malam. Anda bisa berkonsultasi langsung dengan para narasumber yang akan memberikan pertimbangan, solusi, sekaligus mendoakan Anda di acara ini. Jumat, Nongki Kui datang lagi di 26 November 2021. Nah, mempelai Kristus yang merasa narsis, mengagumi diri sendiri dan sejenisnya, atau punya teman yang seperti ini, wajib untuk menyimak acara Nongki Kui. Selama ini narsis itu dipandang miring, tapi apakah ada perilaku narsis yang justru berdampak baik bagi pelakunya? Simak terus Nongki Kui. Dan Anda bisa menyimak acara-acara tadi lewat beberapa channel berikut ini. Shalom, semoga mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home kali ini. Revival at Home bisa kita ikuti bersama setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin sangat memberkati kita. Antara lain, acara Nongki Kui
sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa penjaga kota, di mana kita bersatu hati, syafaat bagi kota dan bangsa tercinta setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mempelai Kristus bisa menghubungi atau mengirimkan pergumulan doa Mempelai Kristus ke WhatsApp 081705710075 atau 085697222222. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, menjadi konselor, dan siap mendoakan setiap pergumulan mempelai Kristus. Kuasanya tak terbatas. Sebuah acara yang berisi kesaksian-kesaksian serta firman yang akan menguatkan setiap kita. Setiap hari Senin jam 7 malam. Dan Ngobras, ngobrol suka-suka bareng Pak Hengki setiap hari Selasa jam 7 malam. Mau ngobrol ringan tentang sesuatu yang lagi happening? Ya, di sini tempatnya. Seluruh acara tersebut di atas bisa Mempelai Kristus akses melalui On Air Radio Betani FM, fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com, serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Stay at home, stay safe, stay healthy, and stay happy. God bless. Tuhan memberkati.